Ya, oke. Mungkin pada video kali ini akan dibahas beberapa soal yang berhubungan tentang persamaan garis dan persamaan bidang yang ada pada MACD ITB. Nah, sini langsung saja ada dari MACD 2013, ada soal seperti ini. Jadi ada suatu senjata ditembakkan dari titik 2,1,2 pada permukaan S, yaitu Z sama dengan E kuadrat min 2Y kuadrat ke bidang X Y. Nah, terus informasi tambahannya adalah arah peluru itu tegak lurus terhadap permukaan S dan lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, terus yang ditanyakan adalah koordinat ditembus terhadap bidang X, Y. Oke, kalau misalkan kita gambarkan secara ilustrasi, misalkan ini adalah S-nya. Nah, 2,1,2 kan pada permukaan S. Nah, misalkan di sini itu 2,1,2, titik 2,1,2. Nah, pelurunya ditembakkan arahnya adalah tegak lurus terhadap permukaan. Nah, jadi andaikan ini permukaan, jadi tegak lurusnya berarti seperti ini. Nah, berarti nanti pelurunya itu ditembakkannya seret. Nah, ini jadi tegak lurus dia. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang perlu kita cari adalah persamaan garis. Ini misalkan, jadi yang kita cari adalah persamaan garis. Misalkan ini G. Jadi yang kita cari adalah sebenarnya pertama adalah persamaan garis. G-nya apa? Nah, seperti ini. Oke, nah untuk itu berarti kita harus tahu yaitu persamaan garis. Nah, persamaan garis sendiri formulanya adalah R sama dengan R0 plus T kali V, vektor V. Nah, di sini R0-nya udah jelas, yaitu karena dia melewati titik 2,1,2, berarti kita ambil R0-nya adalah 2,1,2. Nah, ditambah T kali V. Nah, yang pertama di sini yang pertanyaannya adalah V-nya apa? Nah, di sini V kan adalah garis vektor yang sejajar dengan arah arah R-nya. Nah, di sini berarti kita bisa pakai yang namanya garis normal ya. Pakai vektor normal. Nah, vektor normal itu ada suatu fakta. Jadi fakta yaitu gradien f x 0, y 0, z 0 itu dia akan tegak lurus. Oke, tegak lurus terhadap f x, y, z sama dengan k pada titik x0, y0, z0. Nah, berarti kita manfaatkan fakta ini. Nah, untuk mencari V-nya. Nah, V-nya sendiri berarti kan ini kan vektor normalnya. Berarti nanti vektor normalnya itu kan tegak lurus. Berarti vektor normalnya nanti bisa kita vektor normalnya kan tegak lurus. Nah, ini bisa kita ambil f x0, y0, z0-nya. Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu gradiennya. Nah, kita dapat nanti, berarti kita rubah terlebih dahulu, berarti kita cari ini ya. Nah, di sini berarti pertama dari Z min E sama dengan E kuadrat min 2Y kuadrat, kita rubah menjadi E kuadrat min 2Y kuadrat min Z sama dengan 0. Nah, berarti dari sini delta F X, Y, Z-nya kita dapetin adalah 2X, berarti diturunkan terhadap X jadi 2X, diturunkan terhadap Y jadi min 4Y, diturunkan terhadap Z jadi min 1. Nah, berarti kita dapetin nanti delta F X0, Y0, Z0-nya kan 2,1,2. Nah, berarti kita masukin saja jadi 4, min 4, min 1. Nah, dari sini, nah arah vektor normalnya kebetulan sama dengan sejajar dengan vektor V. Vektor V-nya berarti kita bisa pilih sebagai vektor normalnya yang tegak lurus terhadap garis kan tadi. Terhadap bidang, terhadap surface-nya. Nah, berarti ini nanti kita masukkan. Nah, jadi kita ambil V-nya sama dengan, nah ini berarti bisa kita ambil sebagai V. Nah, berarti kita masukkan jadi
2,1,2 ditambah T kali V-nya, berarti kita ambil 4, min 4, min 1. Nah, berarti jadi 2 plus 4T, 1 min 4T, sama 2 min T. Nah, yang ditanyakan kan titik tembus terhadap bidang XUY. Ini artinya adalah Z-nya sama dengan 0. Berarti ketika 2 min T sama dengan 0, nah berarti T-nya nanti sama dengan 2. Nah, berarti tinggal substitusi ketika T-nya sama dengan 2. Nah, maka titik tembusnya nanti, titik tembus terhadap bidang XUY adalah berarti 2 plus 4 kali 2, 10, 1 min 4 kali 2 min 7, 0. Nah, berarti jawabannya adalah 10, min 7,0. Berarti yang E. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal dari McD tahun 2014. Soal yang sedikit mirip, tapi beda angkanya doang. Nah, berarti sama seperti tadi, berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah garis persamaan garis dari arah tembakannya. Nah, berarti langsung saja seperti tadi R sama dengan R0 plus T kali V. Nah, R0-nya udah kita ambil yaitu 1,2,1 plus T kali V-nya. Berarti kita ambil sebagai, berarti V-nya nanti karena tegak lurus terhadap permukaan S, berarti V-nya boleh kita ambil sebagai F dari X0, Y0, Z0, di mana X0, Z0, Y0, Z0 adalah 1,2,1. Kita tulis saja F 1,2,1. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu gradien Fx, Y, Z-nya. Ini kita rubah terlebih dahulu ya. Jadi di sini YE. Salah. Di sini ada Z sama dengan Y kuadrat min 3X kuadrat. Nah, kita rubah jadi, berarti ini jadi 3X kuadrat min Y kuadrat plus Z sama dengan 0. Nah, kita rubah persamaan Fx, Y, Z-nya seperti ini. Nah, berarti gradien Fx, Y, Z diturunkan terhadap X jadi 6X, diturunkan terhadap Y jadi min 2Y, diturunkan terhadap Z jadi 1. Nah, berarti V-nya, berarti bisa kita ambil, berarti jadi 6 kali 1 jadi 6, 2 kali min 2 kali 2 jadi min 4, ini tetap 1. Nah, seperti ini. Oke, nah berarti tinggal kita masukin jadi 1,2,1 plus T kali V-nya kita substitusi jadi 6, min 4,1. Nah, berarti ini jadi 1 plus 6T, 2 min 4T, 1 plus T. Nah, yang ditanyakan adalah titik tembus terhadap bidang IQY. Berarti ketika ZT sama dengan 0 atau 1 plus T nanti sama dengan 0. Berarti ketika T-nya sama dengan min 1. Oh ya, ini tadi R ini maksudnya X, Y, Z pada anunya ya, pada persamaan garisnya ya, yang mewakili X, Y, Z. Nah, berarti ketika T sama dengan min 1, berarti nanti X-nya sama dengan 1 plus 6T, berarti jadi 1 min 6, jadi min 5, Y-nya adalah 2 min 4T, berarti 2 plus 4 jadi 6. Nah, berarti titik tembusnya adalah titik tembusnya terhadap pada bidang XY adalah min 5,6,0. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Ini adalah titik tembusnya. Oke, selanjutnya masih di soal McD tahun 2014. Nah, jadi ini udah langsung, jadi dia ditanyakan ada persamaan garisnya langsung tanpa ada persamaan garis ini tadi. Jadi udah diketahui 2 titik. Nah, jadi diketahui 2 titik A yaitu 1,1,1 dan B 2,3,4. Nah, berarti kita ya wajib langsung cari persamaan garisnya. Tetap persamaan garis adalah R0
plus T kali V. Nah, R0-nya kita ambil salah satu, kita ambil aja 1,1,1. V-nya adalah vektor yang sejajar terhadap garis ini, terhadap garis yang melalui AB. Nah, berarti bisa kita ambil V-nya nanti sebagai vektor AB. Nah, jadi di sini sebenarnya adalah main-main V-nya itu apa. Jadi mikir seperti tadi kan V-nya adalah gradien Fx0 Y0 Z0. Nah, ini V-nya ya kita ambil vektor AB. Nah, vektor AB sendiri kan B kurangi A, berarti jadi 1,2,3. Nah, berarti vektor V-nya kita ambil 1,2,3. Nah, berarti ini jadi 1 plus T, 1 plus 2T, 1 plus 3T. Yang ditanyakan adalah titik tembus terhadap bidang YUZ. Berarti ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, akibatnya apa? Akibatnya berarti 1 plus T sama dengan 0. Berarti T sama dengan min 1. Berarti ketika T-nya sama dengan min 1. Oke, kembali lagi ini sebenarnya adalah koordinat X, Y, Z-nya ya. Kalau ditulis sebagai vektor dalam parameter T. Nah, berarti ini T-nya sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 1 plus 2T. Berarti 1 min 2, berarti min 1. Terus Z-nya adalah 1 plus 3T, berarti 1 min 3, berarti min 2. Nah, berarti titik tembus pada bidang YUZ adalah berarti 0, min 1, min 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, ya sepertinya dalam video ini 3 soal terlebih dahulu, nanti akan dibahas lebih lanjut di soal 2015 sampai 2018 di video selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.